Selamat datang di Binuangan, kampung yang terletak di Desa Cikiruh Wetan, Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten ini mungkin masih terdengar asing buat sebagian masyarakat awam. Tapi bagi para angler mania, Laut Binuangan adalah surganya sport fishing. Selain itu, kampung muara ini juga terkenal akan hasil ikan laut yang sangat melimpah dan mempunyai tempat pelelangan ikan yang terbesar di Banten. Ya, seperti inilah suasana setiap paginya di pelelangan ikan. Bermacam jenis ikan laut langsung dari hasil tangkapan nelayan sekitar tumpah ruah di sini. Begitu segar, fresh from the oven, Mas Bro. Sepertinya ikan layur cukup mendominasi penjualan ikan pagi ini. Dan memang saat ini adalah penghujung musim bagi ikan perak. Uniknya lagi, harga per ekornya di sini jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan ikan layur yang berasal dari daerah lainnya. Lihat saja buktinya, 10-20 ekor ikan layur hasil tangkapan nelayan bisa dihargai sekitar 100-300 ribu rupiah. Wow, mantap! Menurut keterangan warga, ikan layur dari Laut Binuangan berbeda jenis dari ikan layur yang ditangkap dari daerah lain. Karena ukurannya yang lebih besar dan dagingnya lebih tebal, entah benar atau tidak. Tapi begitulah kenyataan yang terjadi di sini. Binuangan memang telah terbukti akan kekayaan baharinya, dan itulah yang menjadi alasan para angler untuk datang dan datang lagi merasakan sensasi tarikan berbagai jenis ikan yang menjadi andalan daya tarik wisata mancing di daerah ini. Saya pun tak luput dari rasa rindu untuk datang kembali bersama dengan beberapa pemancing dari Jakarta. Bisa dibilang inilah trip napak tilas dari pengalaman mancing terdahulu. Mudah-mudahan saja kami bisa kembali merasakan keberhasilan strike demi strike ikan-ikan monster yang menjadi target utama seperti tenggiri, kue, maupun ikan marlin. Sayang sekali, baru saja kami melempar umpan, cuaca langsung berubah drastis. Satu-satunya yang menjadi momok terbesar bagi pemancing adalah cuaca buruk, dan inilah yang rupanya sedang terjadi saat ini. Ini ternyata kita mancing di Binuangan, sekarang cuacanya agak ekstrim. Dari kemarin tuh ombak besar sekali, jadi kita agak pinggir nih mancing pakai ikan-ikan penuman. Lumayan tuh, penuman ikan potong. Cuaca ekstrim, angin barat, jadi kita nggak bisa ke tengah, jadi hasilnya kurang maksimal. Ikan kecil-kecil loh. Cuman ikan kecil-kecil lencang, kita nggak bisa. Kalau mau di Binuangan tuh biasanya kita semuanya larinya ke Karang Pendawa, Karang Tengah. Kita nggak bisa, kita cuma berlindung di daerah Pulau Tinjil, jadi hasilnya kurang memuaskan. Besar sekali. Wah, ada sambaran ikan di joran milik Yuda, Fish On. Meski ombak cukup tinggi selama belum ada instruksi bahaya dari kapten kapal, kami masih bisa melanjutkan aktivitas mancing jika masih dirasa aman. Ini nggak begitu berat, tapi dalam, di 150 meter. Hei, weh, mantap. Lumayan, baby GT seberat 1 kg mengawali perolehan ikan hari ini. Mancing mania, mantap. Strike kembali terjadi, sekarang giliran Pak Koko yang merasakan tarikan pada jorannya. Dengan kedalaman laut mencapai 150 meter, dapat dipastikan ikan yang menyambar umpannya adalah ikan predator berukuran besar. Dan benar saja, seekor amberjack berhasil naik ke permukaan. Mantap! Amberjack, ikan amberjack. Kedalaman kurang lebih 150 meter. Mantap deh, mancing mania. Rupanya Adit pun tidak mau kalah. Ini adalah pertama kalinya bagi Adit merasakan sensasi strike ikan laut. Ayo Mas Bro, tarik terus, jangan sampai boncos. Gimana rasanya, Dit? Hah? Dit, gimana rasanya? Mantap sih. Ya nih Adit nih, ini baru pertama kali mancing di laut air dalam. Dia mabok berat tadi, mabok
sampai isi perutnya keluar semua. Tapi itu narik ikan sembuh dia. Aneh juga, begitu strike sembuh dia. Jadi Mantap pokoknya. Pegel juga ya mancing kayak gini. Tapi seru banget kayak gini. Ngos-ngosan sih. Narik nggak selesai-selesai. Pokoknya mancing mania mantap. Mania mantap. Meski laut masih terus bergejolak, hal itu tidak menghentikan anglers untuk mendapatkan strike kembali. Ada 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam memancing di laut: kecepatan angin, ketinggian ombak, temperatur air, dan kecepatan arus. Jika tidak ada masalah dalam semua faktor tersebut, kegiatan memancing akan berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa maksimal. Akan tetapi jika hampir di setiap faktor mengalami banyak kendala, seperti cuaca yang buruk, sudah pasti hasil yang didapat pun kurang, bahkan bisa dibilang gagal. Bang, dalamin lagi. Oke, ini nih yang baru nunggu 5 tahun. Baru sekali nih gue mancing, ternyata pancing mania. Mantap. Ombaknya ekstrim banget ini. Ya udah naik ikannya. Wah. Pancing mania mantap. Ternyata keberuntungan kami hanya cukup sampai di sini. Setelah beberapa kali pindah spot, tidak ada satupun ada tarikan dari umpan yang diturunkan. Kondisi cuaca pun masih belum menunjukkan tanda-tanda mulai reda. Jadi kita di Binuangan dulu awal-awal tahun 2000 itu di Binuangan itu orang bilang kan surganya pemancing. Di sini pokoknya orang turun itu pulang bawa hasil banyak. Dia ada beberapa karang, ada karang tengah, karang benawo. Tapi sekarang ini hasilnya agak berkurang ya. Tapi hari ini nih kurang sekali. Kenapa nih, Cap? Dan cuacanya ini Pak yang gak mendukung kita. Iya. Malam itu ombak nyampe 3 meteran malam. Malam tuh 3 meter tuh. Iya. Pas tadi malam tuh benar-benar semuanya pada KO, semuanya cuaca agak ekstrim. Jadi antara arus sama angin itu nggak sama, jadi goyangnya depan belakang semua. Banyak pemancing yang pada semua tumbang, semuanya mabuk nggak kuat. Nah kita atas nama Pro Jaga 3 mohon maaf ini Pak. Soalnya kemarin cuacanya bagus ini. Jadi mancing itu nggak, memang mancing itu namanya juga mancing. Kita nggak bisa prediksi, kadang-kadang bisa prediksi, kadang-kadang cuaca berubah. Jadi kita tahu lah pemancing tuh kalau begini kita gagal tuh kita juga beberapa ngalamin. Dengan kondisi cuaca yang tak menentu, mau tak mau kami harus kembali ke pelabuhan meski membawa banyak kecewaan. Setidaknya kami tiba dengan selamat dan tidak kurang satupun. Kecewa? Itu sudah pasti. Kapok? Tentu tidak, karena saya akan kembali lagi untuk menebus rasa penasaran yang belum terpuaskan. Ini saya sedang kembali lagi ke Binuangan. Kemarin 3 minggu yang lalu nggak bisa kesini karena cuaca baratan, angin lagi musim angin barat, nggak bisa. Sekarang baru mulai teduh lagi. Ini kita rencananya mau trolling menuju ke Delhi. Malam kita mau mancing dasar, bottom fishing. Ini sekarang kita trolling dulu hari ini. Pagi-pagi kita trolling. Ini tadi kita ketemu sama boiling ikan tongkol sama ikan cakalang. Mudah-mudahan kita dapat juga tongkol dan cakalang untuk umpan. Inilah yang kami maksud dengan boiling. Secara harfiah, boiling berarti mendidih. Pergerakan ribuan ikan-ikan tongkol di permukaan air ini memang terlihat seperti air yang mendidih. Pergerakan kawanan tongkol ini bukan tanpa maksud. Biasanya kelompok ikan seperti ini sedang mengepung keberadaan mangsa buruan mereka, yakni ikan-ikan yang lebih kecil. Ini kesempatan bagi kami.
kami memutuskan untuk memakai teknik trolling. Piranti pun kami siapkan. Begitu pula umpan. Jadi umpannya kita pagi ini kita mau pakai ikan terbang. Biasanya kalau pagi-pagi kalau ikan terbang tenggiri atau wahoo atau kadang-kadang marlin ya, dia kadang-kadang suka main kalau pagi-pagi. Dia kalau trolling mesti pakai wire, takutnya kalau mamanya ikan-ikan predatornya tenggiri atau wahoo giginya tajam, jadi semua mesti pakai sling. Tapi kalau marlin sebenarnya nggak perlu. Inilah senangnya kami memancing di Binuangan. Anak buah kapalnya dapat diandalkan untuk melayani kami memancing. Soal menyiapkan umpan atau membuat simpul pancing bukan merupakan hal sulit bagi mereka. Setiap seluk-beluk memancing mereka hafal betul. Pada teknik trolling, umpan ditarik melaju dengan perahu. Dalam keadaan bergerak seperti ini, ikan umpan akan terlihat seperti ikan yang sedang berenang di permukaan. Biasanya teknik trolling menyasar ikan-ikan besar seperti marlin atau tuna. Untuk itulah kami menggunakan piranti kelas berat atau heavy tackle untuk mengimbangi tarikan kuat ikan-ikan ini. Kami sengaja melewatkan umpan di dekat boiling ikan tongkol. Biasanya tak jauh dari kerumunan ikan tongkol ini terdapat beberapa jenis ikan predator lain yang ikut mengejar dan memangsa umpan, seperti ikan tenggiri, ikan tuna, bahkan ikan marlin. Benar saja, ada saja ikan yang menyambar. Bang. Dudin sang ABK mengamankan perolehan seekor tenggiri. Sementara itu Fauzan juga kebagian sambaran, strike datang sekaligus. Dengan menggunakan piranti kelas berat, tak sulit baginya untuk mengimbangi tarikan ikan. Ikan berhasil ia giring ke zona aman. Ikan kedua yang didapat ini juga. Gimana rasa? Pertama kali setelah. Pagi-pagi bangun. Tadi kelihatan dari ini makan ya? Atau pertama yang tanya ini lemadang apa ya? Cukup kuat tarikan ikan kali ini. Mungkin ini ikan besar, Mas Bro. Wih, ini kalau marlin mantep nih. Marlin di belakang. Jadi tadi malam kita mancing satu semalam. Yang ada cuman ikan halus, ikan dasar halus, ikan punira. Pikir waduh, karena nggak ada arus tadi malam. Pak, cuacanya Alunnya Pak, faktor alun Pak. tadi malam. Kalau alun tinggi, dia di bawah di dasar dia keruh. Langsungnya. Tadi kelihatan, tadi gue baru ngomong juga masih